هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji sahibahu min sahibaha minan nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khariruh. Balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bifadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh sedanten, jamaah pengaosan Ahad pagi Desa Sepanjang Tawangmangu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah enjang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal wonten majelis kajian Ahad pagi menika. Bilih enjang niki wonten Masjid Hasanah nggih. Al-Hasanah nggih, Al-Hasanah. Wonten lam alif lam ta'rif Al-Hasanah. Biasane gedunge tinggi mantu nggih. Leres mboten? Oh, kalau ini sakniki mboten jatuh nggih. Masyaallah nggih. Alhamdulillah, mugi-mugi kempalipun kawula panjenengan wonten majelis niki saged nambah rahmat barokahipun Gusti Allah, keluarga, rizki, yuswa kawula panjenengan langkung barokah insyaallah, lan saged nambahi ayem tentremipun kawula panjenengan nglampahi gesang wonten alam donya. Allahumma amin. Lajengaken pengaosan Ahad keempat ingkang biasane bahas napa? Bab rumah tangga, fikih nikah. Niki wonten tigang pertemuan tiros nggih. Dalem boten saged nyarengi napa niku. Pun pinten sasi nggih? Terus nggih. 2 bulan apa 3 bulan niku? Oh, kali 2 bulan. 2 kali pertemuan berarti 3 bulan kan leres nggih. 3 bulan boten kepanggih. Nah niki materi ingkang paling akhir napa niku? Sak kelingane kula niku dugi dzihar sampun terus niki eddah, babul eddah mekaten. Leres mboten? Sak menika babul eddah nggih. Permasalahan perkawis eddah. Nah niki penting. Kajian eddah niki kathah ingkang dereng mangertosi lan dereng paham. Kamangka mugi-mugi majelis enjang menika nambahi ilmu nggih, nambahi ilmu pemahaman khususipun jamaah setri niki. Bab eddah niku penting, yaitu masa tunggu
ya seorang wanita yang bercerai dengan suaminya untuk boleh nikah lagi. Nah, ini. Masa tunggu seorang wanita yang bercerai dengan suaminya, cerai hidup atau cerai mati. Cerai hidup atau cerai mati. Cerai mati itu maksudnya ditinggal mati, meninggal suami, kemudian istrinya otomatis bercerai dengan suaminya ini. Nah, maka ada iddah ataupun masa tunggu untuk nanti si istri ini boleh menikah lagi. Menawi jaler wonten iddahe mboten, Pak? Mboten wonten. Berarti menawi garwa estrine niku pecah benjange langsung rabi meleh angsal nggih. Masya Allah. Tega mboten nggih. Terus iddah niki memang kaitanipun kalian piantun setri. Berkata Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala, faslun fil iddah, pasal di dalam pembahasan iddah. Wal mu'taddatu ala darbain, mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Wanita yang menunggu masa iddah itu dibagi dua. Yang pertama, iddah karena perceraian hidup, atau yang pertama ini yang perceraian mati, mutawaffa anha. Iddah karena perceraian mati dan iddah karena perceraian hidup. Jadi sudah kita bahas, cerai mati itu ya ditinggal mati suaminya, ya, otomatis bercerai, ikatan pernikahannya sudah lepas, tapi belum boleh nikah lagi sampai nanti iddah ini dijalani. Fal mutawaffa anha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il hamli. Pertama, cerai mati. Seorang wanita suaminya meninggal. Nah, di sini ada kondisi dari si wanita tadi, ya, ketika ditinggal mati suaminya itu dibagi juga jadi dua, ibu-ibu. Hamil atau tidak hamil. Jadi pas suaminya meninggal ini wanita tersebut hamil atau tidak. Nah niku. Maka disebutkan yang pertama, in kanat hamilan, apabila wanita ini hamil. Suaminya meninggal, istrinya hamil. Bagaimana? Fa'iddatuha biwad'il hamli, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Masa iddahnya sampai apa? Melahirkan. Berapa lama? Tergantung usia kehamilan. Hamil tua, suaminya meninggal, istrinya hamil 9 bulan. 2 hari 3 hari lahiran. Habis itu langsung nikah. Oke? Terus pun ini, coba mboten Bu, mboten. Tapi demikian karena kondisi hamil ini mengkhususkan situasi apapun, baik itu nanti karena iddah meninggal atau iddah hidup. Ya. Jadi kondisi hamil itu paling khusus. Wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashhurin wa asyra. Sedangkan kalau dia itu tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Lah berarti nek ingkang hamil niku mboten nonton masa berkabung, Pak Ustaz. Nggih jane nggih berkabunge nggih niku dumugi nglairke niku. Nah, ya, jadi disinilah iddah itu ya.
Mungkin butuh saya bacakan juga secara definisi, tadi belum sempat kita bacakan dari definisinya para ulama. Baru saya sampaikan definisi dari kami untuk memudahkan. Ya. Para ulama mendefinisikan iddah itu adalah tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha bi aqra'in aw ashhurin aw wad'i hamlin. Tarabbusul mar'ah, masa menunggu wanita, muddatan, waktu tertentu atau jangka waktu tertentu, yu'rafu biha, diketahui dengannya, bara'atu rahimiha, kekosongan rahimnya dari janin, bi akra'in, dengan akra, yaitu jamak kuruk yang artinya adalah haid atau suci tuhur, au ashhurin, atau dengan hitungan bulan, au wad'i hamlin, atau dengan melahirkan. Jadi bagaimana rahim wanita itu dipastikan tidak ada janin, itu menggunakan 3 metode tadi. Yang pertama dengan kuruk, akra kuruk. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Kuruk itu jamak dari qur'un. Ya. Jadi kuruk menurut para ulama pendapatnya itu hanya 2 saja, dan ini sama kuat, antara haid atau antara suci. Dalam mazhab Syafi'i hitungan kuruk itu dengan hitungan suci. Maka bagaimana hitungannya, ini nanti juga ilustrasinya akan dibahas, tapi saya sampaikan di awal. Seorang istri diceraikan suaminya, kita pernah sampaikan bahwa cerai yang tepat, ya, cerai yang benar menurut tata cara dan aturan syariat adalah menceraikan istri di waktu suci, dalam kondisi belum dicampuri, kondisi suci dan belum ada hubungan intim. Oke, maksudnya setelah haid suci. Nah, setelah sucinya ini belum terjadi hubungan intim. Nah, di situ kondisi yang, ya, secara syariat suami itu boleh menceraikan istrinya kalau memang mau memilih jalan cerai. Apabila dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid atau menceraikan istri dalam kondisi suci tapi sudah digauli, nah ini disebut tolak bid'i. Tolak bid'i ini nanti tetap dihitung secara hukumnya jatuh talak, tapi si suami dapat dosa karena disebut tolak bid'i, tolak yang bid'ah, tolak yang menyelisihi aturan syariat. Nah, andaikan seorang suami menceraikan istrinya dengan tata cara yang benar, waktu suci belum digauli, maka sejak cerai itu jatuh terhitung 1 kuruk. Sucinya waktu itu tuh sudah dihitung 1 kuruk. Maka si istri kemudian nunggu dari suaminya, apakah nanti rujuk atau dia bakal dilepas. Nah, masa nunggu ini disebut iddah. Kenapa kok ada iddah? Hikmahnya tadi disebutkan dalam definisi. Masa iddah diwujudkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa rahim istri ini kosong dari janin. Karena kalau di situ isi janin, ada bakal bayi di situ di rahimnya, kok kemudian tiba-tiba menikah dengan laki-laki lain, maka kalaulah nanti kehamilan ini semakin besar kemudian melahirkan, orang bertanya-tanya, kui anake sapa? Sing dhisik apa sing anyar?
Nah, syariat Islam itu ingin menjaga, ya, salah satu maqasidus syariah, tujuan kenapa syariat itu diturunkan oleh Allah adalah hifdzun nasal, menjaga garis keturunan. Maka diharamkan zina, biar keturunan orang tuh jelas iki bapakne sing iki. Ya, kemudian juga selain ada keharaman zina, juga ada syariat iddah ini, tujuannya untuk apa? Memperjelas garis keturunan nasab. Ya. Kalau iddah dijalankan dengan baik, otomatis dipastikan bahwa rahimnya kosong. Seandainya dia menikah lagi si perempuan tadi, ya, dan kemudian hamil, maka secara zahirnya kehamilan itu dari suami yang baru. Secara zahirnya, batinnya ya wallahu alam. Kok bisa? Ya bisa jadi wanita ini waliyadzubillah fahisyah, ya, terjerumus kepada zina. Ya orang taunya, Masya Allah, wis bobot meneh ya yuwa. Zahirnya dengan siapa? Suaminya. Tapi kan batinnya bisa jadi dengan orang lain. Ya. Yaitu urusan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam menghukumi perkara-perkara yang zahir, yang batin itu Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan mengurusi masalah itu. Nah, kembali kepada materi, maka tadi istri yang dicerai jatuh perceraian di waktu suci. Nah, ini langsung dihitung satu. Kemudian nunggu apakah saya dirujuk atau dilepas. Di masa iddah ini seorang suami yang menceraikan istrinya boleh untuk merujuk, ya, boleh untuk mengembalikan status pernikahannya menjadi suami istri yang sah kembali dengan mengatakan saya rujuk kamu, saya kembalikan kamu, ayo kita balikan, dan seterusnya. Lafat-lafat rujuk ini menjadikan status iddah wanita tadi berhenti. Oke. Kan jatuh cerai tadi toh ibu-ibu, paham nggih? Jatuh cerai nenggo, ditunggu. Wah iki bojoku ki meh rujuk apa ora iki? Nah, ternyata enggak lama suaminya ora betah. Rujuk. Ayo Bu, bali aneh. Nah, lafat rujuk ini menghentikan masa iddah. Jangan sudah dirujuk kok ijek iddahe dihitung. Bari alhamdulillah sudah 3 kali suci Pak, aku meh rabi karo wong liya. Lho, piye wong wingi tak rujuk? Ya, ketika sudah ada rujuk berarti masa iddah berhenti. Ya. Karena sudah kembali lagi kepada pernikahan. Nah, ternyata ditunggu-tunggu kok enggak dirujuk-rujuk, suaminya ya meneng wae. Malah waliyadzubillah dalam kondisi tertentu hubungan pernikahannya semakin ruwet. Semakin ruwet, malah ada cekcok kembali, terjadi adu mulut dan seterusnya. Akhirnya di situ berjalan waktu iddah tadi. Sekali suci, habis itu haid. Gitu? Habis itu suci lagi. Nah, suci yang kedua ini dihitung 2 kuruk. Dihitung 2 kuruk. Kemudian haid lagi, gitu. Tadi pas dicerai suci, haid. Habis itu haid, suci lagi 2. Haid yang kedua, ya. Setelah suci yang kedua, habis itu suci lagi. Nah, itu sudah masuk ketiga. Jadi udah nunggu itu di situ. Ditunggu. Kalau di akhir masa sucinya itu ya kok belum dirujuk, tiba-tiba keluar darah haid. Itu pernikahannya sudah habis. Maka suami nggak bisa merujuk lagi setelah darah haid yang ketiga itu keluar. Jelas nggih?
Ini dengan metodologi perhitungan mazhab Syafi'i seperti itu. Karena yang dihitung 3 kali suci. Berbeda dengan hitungannya jumhur. Kok jumhur? Enggak, bukan jumhur. Ya mazhab satunya. Di situ ada mazhab Hambali, Hanafi menggunakan hitungan haid. Berarti bagaimana kalau hitungannya hitungan haid? Wanita dicerai ketika suci tadi. Ya. Berarti belum, ya mulai iddah sudah mulai berjalan. Tapi ngitungnya nanti pas keluar darah haid. Keluar darah haid pertama itu quru' yang pertama. Setelah haid kemudian suci. Habis itu haid lagi kedua. Ini quru' yang kedua. Habis itu suci lagi. Nah, haid yang ketiga keluar darah. Itu belum langsung selesai iddah. Kalau dengan hitungannya haid ya. Ketika itu haid keluar, maka istri sudah mulai ancang-ancang siap-siap. Iki wis haid ping 3 kok ya urung dirujuk-rujuki. Nah, maka ditunggu itu masa haidnya. Apakah 7 hari ataukah 8 hari? Atau ada wanita yang haidnya sampai 15 hari. Itu batasan maksimal haid. Ada yang haidnya 30 hari, Bu? Wonten mboten? Ada keluar darah 30 hari, tapi hitungan haidnya tetap 15. Berarti yang 15 sisanya disebut istihadhah. Istihadhah itu ya tetap sholat. Ya, tetap wajib sholat, tapi syaratnya setiap waktu sholat harus wudhu. Nggak boleh satu wudhu dipakai 2 sholat, mboten angsal. Setiap waktu sholat harus wudhu bagi wanita yang terkena istihadhah. Nah, disitulah ketika sudah haid ketiga kok belum dirujuk. 7 hari haid, darah berhenti, tek. Ketika darah berhenti itu masa iddah selesai. Paham nggih ibu-ibu nggih? Nah, ini 2 metode perhitungan yang berbeda. Dalam mazhab Syafi'i yang kita pakai adalah apa? Suci, yang dihitung masa sucinya. Maka keluar darah haid ketiga langsung iddahnya selesai. Sedangkan kalau menghitung dari haid, berhentinya darah haid yang ketiga itu adalah akhir daripada masa iddah. Nggih. Nah, ini metode iddah pertama menggunakan quru'. Insya Allah wanita itu kalau sampai 3 kali haid berturut-turut ya, lancar, maka insya Allah itu menandakan kalau rahimnya kosong dari janin. Karena wanita kalau hamil umumnya apa? Tidak haid. Wanita kalau hamil umumnya tidak haid. Dan yang menarik dalam mazhab Syafi'i, wanita hamil kalau keluar darah di waktu siklus dia haid, menurut mazhab Syafi'i tetap dihukumi haid. Wanita hamil ya sudah dipastikan hamil. Ini udah jelas pasti hamil. Ini nggak ada urusannya sama iddah tadi. Berarti kalau jelas dipastikan hamil, ya berarti nanti iddahnya sampai melahirkan. Tapi hukum tentang sholat beda lagi. Ada wanita hamil kok keluar darah. Nah, dalam mazhab Syafi'i bisa dihukumi haid, sehingga dia ninggal sholat boleh dengan syarat ketentuannya. Ya, nanti ditinjau darah haidnya ini seperti apa, apakah di siklus masa haid atau bukan di siklus. Oke. Itu. Kemudian metode yang kedua dalam iddah itu, karena di situ bara'atur rahim ya, memastikan rahim itu kosong dari janin. Pemastian keduanya adalah dengan bulan, dengan jumlah bilangan bulan. Nah, ini berlaku nanti bagi wanita yang tidak haid. Ada wanita itu enggak haid, ya, bisa karena penyakit atau memang belum haid. Nah, nanti atau sudah tidak haid. Belum haid itu anak kecil, yang sudah tidak haid wanita yang menopause. Ya.
sudah menopause tidak haid, diceraikan suaminya. Terus bagaimana iddahnya? Kalau tadi kan jelas hitungannya haid suci. Nah ini bagaimana karena sudah menopause? Kalau sudah menopause, sudah tidak haid, hitungannya pakai bulan. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahid wallati ya'isna min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan ini 3 bulan Qamariyah. 3 bulan Qamariyah, maka hitungannya enggak ada 31 nggih. Qamariyah niku cuman 29 30. Nggih. Itu bagi wanita yang menopause. Artinya ketika 3 bulan ini jalan kok tidak ada tanda-tanda kehamilan, dipastikan wanita itu kosong dari rahimnya, itu kosong dari janin. Kemudian yang terakhir, metodologi iddah ini untuk menentukan bahwa janin kosong dari rahim kosong dari janin adalah dengan kelahiran. Wanita yang hamil, ya, ketika dia melahirkan berarti tanda bahwa rahimnya sudah kosong. Nah itulah kenapa kok ulama mendefinisikan iddah itu adalah tarabbusul mar'ati muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha bi aqra'in aw asyhurin aw wad'i hamlin. Baik. Maka kembali kepada wanita yang ditinggal mati suaminya ketika dia hamil, cukup dengan melahirkan itu sudah boleh nikah lagi. Karena iddahnya sudah rampung, ya. Sedangkan apabila dia tidak hamil, nunggunya 4 bulan 10 hari. Loh Pak Ustadz, katanya kalau wanita yang sudah tidak haid nunggu dengan bulan 3 bulan nggak ada janin itu sudah cukup, kok ini ada 4 bulan 10 hari. Ditambah masa berkabung dia, ya, ditambah masa berkabung dia karena suaminya meninggal. Loh kalau yang hamil kok tidak ada masa berkabung? Ini kok yang menghamil gak ada masa berkabung, melahirkan langsung boleh menikah, ya. Ya ini syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang ada sesuatu syariat yang kita bisa pahami alasannya, ada yang kadang tidak kita bisa pahami alasannya. Tapi yang jelas karena iddah itu ditujukan untuk memastikan rahim itu kosong dari janin, cukup dengan melahirkan sudah kelihatan bahwa janin perempuan itu kosong. Kemudian dilanjutkan wa ghairul mutawaffa anha. Kondisi yang kedua adalah wanita yang diceraikan bukan karena kematian. Ingkanat hamilan, apabila wanita tadi hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, iddahnya adalah sampai melahirkan. Maka tadi saya katakan kondisi hamil ini mengkhususkan 2 kondisi lain, baik itu dicerai mati atau dicerai hidup. Sama-sama dengan melahirkan itu akhir masa iddah. Wa in kanat hailan wa hiya min dawatil haidhi fa iddatuha salasatu quru. Apabila dia tidak hamil, kemudian dia termasuk wanita yang haid, maka iddahnya 3 quru tadi sudah kita bahas. Quru dengan suci hitungannya bagaimana, quru dengan haid hitungannya bagaimana. Wahiyal athhar. Nah ini yang disampaikan madhab Syafi'i, maksud quru itu adalah tuhrun, yaitu suci, yang dihitung sucinya bukan haidnya. Itu madhab Syafi'i seperti itu. Wa in kanat shaghiratan,
au ayisatan fa'iddatuha salasatu ashhur. Sedangkan apabila wanita ini tidak haid, bisa karena sudah menopause atau karena masih kecil. Nah, dalam Islam itu boleh menikahkan anak meskipun belum balik, anak wanita, tapi dengan syarat. Yang nikahkan siapa? Walinya tentu. Ya. Seorang bapak punya anak umur 5 tahun, umur 6 tahun. Habis itu kok ada seorang perjaka solehnya luar biasa, hafid Quran, akhlaknya bagus. Bapak ini wah saya nggak pengen ketinggalan ini ngepek anak ini mantu. Ning ora duwe anak wedok sing wis perawan nih, cek cilik 6 tahun, piye carane? Boleh nggak menikahkan? Boleh. Bagi walinya boleh. Ya. Bagaimana? Ya sudah tinggal diakadkan, saya nikahkan putri saya namanya Fulanah binti Fulan, ya. Dengan mas kawin disepakati qabil tuh. Tapi setelah menikah ini nggak boleh hidup bareng, belum boleh. Statusnya sudah menikah tapi anak kecil lagi jek dopeni wong tuane. Kapan boleh bareng menikah dalam satu rumah tangga, satu rumah dan menjalani kehidupan rumah tangga seperti umumnya ketika anak ini sudah balik. Ketika anak itu sudah balik. Nah, kasusnya ini anak kecil 6 tahun dinikahkan sama bapaknya kepada seorang pemuda. Kemudian belum sempat membangun rumah tangga. Si pemudanya, suaminya ini pengen menceraikan. Wah, nunggune kok kaya kesuwen. Duwe bojo kaya ora duwe bojo, kan gitu kan. Wes aku tak rabi sing liyane wae. Nah, akhirnya dia ceraikanlah anak kecil tadi itu. Apakah butuh iddah? Butuh iddah. Gitu. Ya ini hukum Allah ini. Kalau menurut hukum negara ya ora oleh rabi kecuali 19 tahun. Padahal anak wedok 15 tahun wis iso meteng. Lagi gimana itu ceritanya? Ada kan kasus anak kelas 3 SMP sudah hamil? Banyak. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi hukum Allah itu membolehkan anak kecil nikah dengan syarat tadi, maka kalau dicerai ada iddahnya? Enggak ada. Iddahnya 3 bulan. Nah, masa iddah ini pertama jelas untuk mendudukkan rahimnya kosong. Ya jelas kosong wong urung diapa-apani gitu. Tapi tetap hukum Allah dijalankan 3 bulan nunggu, setelah 3 bulan itu baru boleh nikah lagi kalau walinya mau menikahkan anak tersebut kepada laki-laki lain. Nah, kita lanjutkan, insya Allah setelahnya lebih gampang. Fa'iddatuha salasatu quru' wa hiyal adhar wa in kanat shaghiratan. Maka di sini disebut shaghiratan, anak kecil. Ini saya jelaskan biar nasnya para ulama itu bisa kita pahami dengan utuh. Wa in kanat shaghiratan cah cilik kok dirabekke iki piye Pak Ustaz? Nah, tadi ketentuannya. Au ayisatan atau sudah menopause. Sudah tua sehingga tidak haid, atau sebetulnya bukan anak kecil, belum tua juga tapi memiliki penyakit, nggak haid 1 tahun. Ada toh wanita nggak haid 1 tahun, nggak haid 2 tahun, haidnya itu nggak menentu. Nah, maka yang seperti ini dimasukkan kategori yang ketiga ini, iddahnya 3 bulan. Ya, iddahnya 3 bulan. Fa'iddatuha salasatu ashhurin. Wal mutallaqatu qabla dukhuli biha la iddata 'alaiha. Wanita yang dicerai sebelum digauli maka tidak ada masa iddahnya. Maksudnya wanita yang sudah haid, ya, dia sudah haid, kemudian
baru menikah belum sempat digauli diceraikan, maka tidak ada masa iddahnya. Setelah dicerai langsung nikah lagi boleh. Gitu. Wa iddatul amati bil hamli ka iddatil hurrah. Iddahnya wanita yang dia budak ya, di dalam masalah hamil itu sebagaimana iddahnya wanita yang merdeka. Maksudnya sampai dia melahirkan. Wabil aqra'i an ta'dadda bi qur'ain. Kalau dengan hitungan quru' maka wanita budak itu hanya menunggu 2 kali quru', artinya 2 kali suci. Wa bi syuhuri 'anil wafati an ta'dadda bi syahraini wa khamsi layalin. Kalau seorang budak ditinggal mati suaminya, maka iddahnya 2 bulan 5 hari. Wa anit talaqi an ta'dadda bi syahraini wa nisf. Dan apabila dia ditalak padahal dia tidak haid, maka iddahnya adalah 1 bulan setengah, bi syahrin wa nisfin, 1 bulan setengah. Intinya kaedahnya budak itu separuhnya orang merdeka, kecuali di dalam masalah hamil, karena melahirkan nggak ada separuh nih. Ameh diparuh bingung. Fa in taddat bi syahraini kana aula. Apabila dia menunggu 2 bulan itu lebih utama. Seorang budak sudah tidak haid, kemudian diceraikan suaminya, maka menunggu 2 bulan itu lebih utama. Demikian bapak-bapak ibu-ibu, ini permasalahan iddah insya Allah mudah dipahami asalkan tadi kita ya merunut dengan apa yang disampaikan oleh mu'alif antara ditinggal mati atau cerai hidup. Kalau kondisinya hamil sampai melahirkan, kalau tidak hamil maka dicerai mati 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai hidup ngelihat situasi haid atau tidak haid. Kalau haid berarti 3 kali suci. Kalau tidak haid berarti 3 bulan. Loh bedanya napa Pak Ustadz, kan 3 kali suci ki ya 3 sasi toh. Oh enggak, coba hitung. Beda-beda loh Bu. Gitu. Beda-beda, 3 kali suci itu belum tentu nanti 3 bulan genep. Bisa jadi lebih cepat. Seorang wanita masa sucinya setiap bulan cuma 15 hari, haidnya yang lama. Berarti dicerai katakanlah di akhir masa sucinya. Kebetulan di masa suci tersebut suaminya enggak pernah menggauli, atau katakanlah terjadi tolak bid'i. Ya, meskipun sudah digauli sebelumnya dicerai sama suaminya. Di akhir masa suci baru dicerai hari ini seumpama besoknya haid. Gitu. Apakah masa suci pertama dihitung? Dihitung itu. Nah, habis itu haid 15 hari. Setelah 15 hari haid, 15 hari lagi suci. Berarti sudah 2 kali quru. Terus haid lagi 15. Ya kan? Berarti sudah haid yang kedua. Berapa dihitung? 15 tambah 15 tambah 15, 45 hari. 45 hari itu sudah 2 kali haid, 2 kali suci. Berarti tinggal menunggu suci yang terakhir. Padahal suci yang terakhir prediksinya cuma 15 hari. Berarti total wanita tadi nunggu iddah cuma 2 bulan. Itu kenapa beda antara hitungan quru yaitu dengan suci dengan 3 bulan. Belum tentu quru itu mesti 3 bulan. Makatan nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, materi kita di kesempatan pagi hari ini mungkin nanti masih ada tanya jawab, kalau dianggap cukup waktunya kami persilahkan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Syukuran jazakumullah khair dumateng Ustaz Sanib ingkang sampun aturaken tausiah. Injang menika bab iddah ngoten nggih. Niki mbok bilih pun dangu mboten wonten tanya jawab. Monggo
kita paring kesempatan ugi Ustaz Sanib wedalipun rada longgar. Monggo ingkang badhe tanglet langsung wonten WA dereng ngenten ingkang mlebet pitangletan wonten ing 085643972312. Et menika mbok kula aturaken wedal dumateng jamaah ibu-ibu monggo wonten Bapak mboten wonten pun paham banten niki terus. Berarti sing tanglet ustate nggih. Dites berarti. Nggih. Insyaallah paham nggih ibu-ibu? Edah paham nggih? Nggih. Ampun ngatos klentu mengke ngitunge. Karena bahaya kalau sampai oh ya tambahan nanti hukum yang harus diketahui. Khusus di dalam masa iddah, ya sebenarnya masa iddah secara umum nggih. Lebih khususnya lagi adalah di masa iddah ketika wanita ditinggal mati suami. Di masa iddah tersebut tidak boleh menerima lamaran. Tidak boleh menerima apa? Lamaran. Dan dilarang bagi laki-laki yang tahu kalau wanita tersebut masih iddah kok melamar, itu enggak boleh. Haram hukumnya. Ya. Kecuali menggunakan kinayah. Nah, maka ini di dalam ayatnya surat Al-Baqarah nggih. Kita bukakan surat Al-Baqarah ayatnya ayat yang ke 235. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala junaha 'alaikum fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qaulan ma'rufa. Ya. Jadi enggak boleh janjeni wis santai wae sesuk nek bar kowe rampung tak rabi ngono. Enggak boleh. Kecuali menggunakan kinayah. Contoh, Bu sing sabar nggih jenengan nggih masyaallah suami jenengan niku tiyang sae. Riyen nggih kula kenal sanget. Wis insyaallah mengke wonten gantose sing langkung sae. Nah, itu kinayah niku. Berarti ngatos-atos bapak-bapak jenengan nek mboten nggadahi niat krentek niku ampun pas berkabung takziah kok ngomongi macem-macem ngoten niku. Karena nanti dipahami lain. Wah, ketoke Pak kae wingi ketoke memberi harapan palsu. Niku repot niku. Nggih. Jadi mekaten ibu-ibu khususnya mungkin ini saya enggak berbicara ya mungkin kasus ini tidak terjadi kepada jenengan tapi kepada saudara. Ada saudara yang ternyata belum ngaji, belum paham hukum, diberitahu kalau dia dalam kondisi berkabung tidak boleh menerima lamaran. Enggak boleh menerima lamaran. Bagi laki-laki enggak boleh melamar, haram hukumnya. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepisan malih ngaturaken gunge panuwun, jazakumullah khair mateng sasanib.